Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman kelas 5? Alhamdulillah hari ini kita masih berjumpa kembali di pembelajaran kelas 5. Hari ini kita akan masuk tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Materi yang akan kita bahas adalah alat pernafasan pada manusia. Yuk kita mulai. Nah, tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran kita terkait dengan alat pernapasan manusia? Tujuannya adalah 1. Mendeskripsikan organ-organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, menjelaskan fungsi organ pernapasan pada manusia. Yang ketiga, menjelaskan bagian cara kerja organ pernapasan pada manusia. Kita mulai teman-teman. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Kalau kita bernafas, subhanallah ya, begitu maha besarnya Allah menciptakan udara yang bisa kita gunakan untuk bernafas. Apa sih bernafas? Bernafas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernapasan. Nah, teman-teman, oksigen itu ada di sekitar kita, dan itu Allah ciptakan untuk kita semua gratis tanpa harus membayar sepeser pun. Nah, tapi kita harus menjaga lingkungan agar oksigen di lingkungan kita bisa kita hirup dengan baik, dengan kualitas yang baik. Nah, alat pernafasan manusia apa saja ya? Nah, yaitu adalah yang pertama, ada hidung. Yang kedua adalah faring. Selanjutnya ada laring atau pangkal tenggorokan. Kemudian ada trakea atau batang tenggorokan. Nah, untuk laring dan trakea ini ada di bagian tenggorokan ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah kita masuk ke organ paru-paru. Ada bronkus. Kemudian ada bronchiolus, selanjutnya ada alveolus. Nah, kesemuanya ini berada di organ paru-paru kita. Baik teman-teman, ini adalah alat pernapasan manusia atau organ pernapasan manusia. Nah, kesemuanya ini bekerja mengatur udara yang masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, kurang lebih alur udara ketika memasuki paru-paru adalah yang tadi, ketika ke hidung maka masuk ke rongga hidung, kemudian melalui faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Nanti akan kita pelajari ya di sesi berikutnya. Sekarang kita pelajari yang berikut ini, yaitu hidung. Nah, kita akan pelajari hidung. Hidung itu adalah organ pertama di alat pernafasan, yaitu memiliki fungsi sebagai tempat keluar masuknya udara saat bernapas. Alhamdulillah ya, kita bisa merasakan setiap detik saat kita bernapas keluar masuknya udara melalui rongga hidung kita. Nah, ternyata di hidung kita itu ada lubangnya. Nah, lubang hidung itu adalah tempat udara masuk ke dalam rongga hidung. Nah, ternyata teman-teman, di dalam rongga hidung terdapat rambut hidung dan selaput hidung. Nah, selaput hidungnya ada selaput tersendiri ya teman-teman. Nah, masing-masing ini memiliki fungsi. Kalau rambut hidung untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Sedangkan selaput lendir hidung berfungsi untuk melembabkan udara dan penyesuaian suhu dengan suhu tubuh kita. Masya Allah ya, begitu detailnya Allah menciptakan organ pernafasan. Mulai dari hidung. Selanjutnya
udara yang masuk ke rongga hidung akan melalui faring. Apakah faring? Nah, faring adalah persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan pencernaan pada bagian belakang. Nah, ini teman-teman kurang lebih tempatnya di sini. Nah, fungsi faring adalah berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Nah, di sini teman-teman berperan juga ketika kita makan. Maka ketika makanan yang masuk, kita menjadi tidak tersedak karena ada salah satu organ yang berfungsi di sini. Ya. Oke, selanjutnya adalah laring atau pangkal tenggorokan. Nah, pangkal tenggorokan terdapat di bagian belakang faring. Nah, laring ini terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Fungsi laring adalah mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran nafas. Jadi ketika sudah disaring di rongga hidung, setelah melalui faring, ketika masuk laring atau pangkal tenggorokan, udara juga mengalami penyaringan lagi, yaitu dengan adanya fungsi laring, yaitu mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran nafas. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah laring atau pangkal tenggorokan, ada yang dinamakan dengan trakea atau batang tenggorokan. Nah, teman-teman, ini dia nih, kalau kita perhatikan ya gambarnya yang diberikan tanda panah. Ini adalah trakea atau batang tenggorokan. Nah, trakea dan laring ini berada di bagian tenggorokan kita. Apa sih trakea? Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia nih di dalamnya teman-teman. Di dalam batang tenggorokan atau trakea ini ada jaringan yang bernama silia di dalamnya yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Jadi kalau masih ada yang lolos dari rongga hidung, nah ini kerjanya trakea nih. Dia ada jaringan silia yang mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Oke, sudah kita bahas hidung. Kemudian ada bagian tenggorokan, ada pangkal tenggorokan, ada batang tenggorokan. Selanjutnya kita akan masuk ke selanjutnya kita akan masuk ke alat pernafasan berikutnya yang berada di paru-paru, yaitu bronkus. Nah, apa itu bronkus? Teman-teman bisa lihat gambar yang diberi tanda garis hitam ini ya. Nah, bronkus merupakan percabangan dari trakea atau batang tenggorokan. Bronkus terdiri dari bronkus kiri dan bronkus kanan. Fungsi bronkus adalah sebagai keluar masuknya udara untuk mencegah terjadinya infeksi. Ya, jadi bronkus adalah percabangan dari trakea atau batang tenggorokan. Selanjutnya, setelah bronkus, kita akan memasuki organ berikutnya, yaitu bronkiolus. Apa itu bronkiolus? Nah, teman-teman silahkan amati nih yang bertanda panah hitam. Nah, bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Nah, kalau tadi di sini juga cabang, ya ini adalah percabangan juga, percabangan dari bronkus. Namanya bronkiolus. Fungsi bronkiolus adalah mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernafas berlangsung. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke alveolus. Apa itu alveolus? Alveolus adalah, teman-teman bisa diamati ya gambarnya dahulu yang diberi tanda panah hitam. Nah, teman-teman, alveolus terdapat di paru-paru kita nih, di dalam paru-paru kita sebelah kiri kanan juga ada. Nah, fungsinya adalah merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah yang berbentuk seperti anggur. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau diperbesar nih gambarnya seperti ini.
Oke teman-teman, itu dia tentang alat pernafasan pada manusia sudah kita pelajari. Selanjutnya adalah bagaimana sih cara kerja alat pernafasan pada manusia. Nah, ayo kita simak penjelasan dan video berikut ini. Nah, teman-teman, sistem pernafasan pada manusia seperti yang tadi sudah boleh sampaikan, udara memasuki paru-paru mengikuti alurnya, yaitu melalui rongga udara, selanjutnya masuk ke faring, kemudian masuk ke laring, kemudian masuk ke trakea, selanjutnya masuk ke bronkus dan ke bronkiolus. Kemudian terakhir adalah di alveolus. Di alveolus ini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Ketika proses bernafas terjadi, udara masuk ke dalam hidung melalui rongga hidung kita, kemudian melewati alat-alat pernafasan yang tadi sudah Bu Guru sampaikan, melalui faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Kemudian, masuk dalam paru-paru. Paru-paru kita ini, karena ada udara yang masuk, maka rongga dadanya membesar dan otot-otot paru-paru mengalami kontraksi. Karena berkontraksi, maka ada otot diafragma, ada diafragma yang berkontraksi juga, dia bergerak menurun, cenderung mendatar. Nah, proses masuknya udara ke dalam paru-paru kita dinamakan dengan inspirasi. Setelah terjadi pertukaran udara di alveolus, maka karbon dioksida itu akan keluar, mengakibatkan si paru-paru kita mengalami relaksasi sehingga rongga dada mengecil kembali. Perhatikan ya. Dan diafragma juga berelaksasi, bergerak naik ke atas. Selanjutnya, udara yang mengandung karbon dioksida dikeluarkan kembali, kemudian keluar, yaitu dalam bentuk karbon dioksida. Itu dia teman-teman, bagaimana sistem pernapasan pada manusia terjadi dan alat udara masuki paru-paru. Untuk selengkapnya, Bu Guru memiliki tayangan video yang bisa kalian simak agar lebih paham lagi. Yuk kita simak bersama-sama. Proses pernapasan pada manusia dimulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, dan bronkus menuju alveolus. Di dalam alveolus inilah terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Lubang hidung merupakan jalan masuk udara ke hidung. Di dalam rongga hidung terdapat silia, membran mukosa, dan kapiler darah. Udara akan disaring oleh silia atau bulu hidung, dilembabkan oleh membran mukosa, dan dihangatkan oleh darah. Selanjutnya, udara akan masuk ke faring atau tenggorokan. Di dalam tenggorokan terdapat epiglotis berbentuk seperti daun yang dapat membuka dan menutup. Pada saat menelan makanan, epiglotis menutup sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan tetapi menuju ke kerongkongan. Selanjutnya, udara bergerak menuju laring atau pangkal tenggorokan. Di dalam laring terdapat pita suara. Trakea berbentuk seperti pipa yang terletak memanjang di bagian leher dan rongga dada. Trakea memiliki cincin trakea berbentuk huruf C untuk mempertahankan bentuk pipa trakea agar tetap berdiri kokoh. Sistem pernafasan pada manusia terdiri dari dua proses utama, yaitu inspirasi atau memasukkan udara ke paru-paru dan ekspirasi atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang dan membentuk percabangan yang lebih kecil yang dinamakan bronkiolus. Percabangan bronkiolus berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut kantong alveolus. Gelembung tersebut
diselimuti pembuluh kapiler darah. Bentuk alveolus menyerupai busa atau sarang tawon. Pada alveolus inilah terjadi difusi atau pertukaran gas ketika bernapas. Secara singkat, udara yang penuh dengan oksigen masuk melalui hidung menuju faring, laring, trakea, bronkus, dan kantong alveolus. Pada saat udara yang kita hirup sampai di alveolus, oksigen melewati dinding kapiler darah. Selanjutnya, darah akan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Setelah itu, darah akan membawa karbon dioksida ke alveolus menuju tenggorokan, lalu menuju ke lubang hidung untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses ini dinamakan dengan bernapas. Alhamdulillah, selesai. Bu Guru sudah menyiapkan soal evaluasi untuk teman-teman semua. Insya Allah, teman-teman bisa mengerjakannya apabila menyimak dengan baik. Baik, selamat berlatih ya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.